Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, pasti semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku di hidupku. Shalom, senang sekali ketemu lewat rekaman video ini. Hari ini kita memperingati Hari
Pentakosta. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang hari Pentakosta ini, namun mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, memperhatikan, memperdulikan kami. Sungguh kami bersyukur pada hari ini. Kembali kami boleh memperingati hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kami bersyukur. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang mendengar. Urapi hamba-Mu yang akan menerangkan firman Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, Pentakosta mempunyai pengertian hari ke-50. Dan itu merupakan hari raya utama di Israel pada waktu Perjanjian Lama. Namun bagi kita orang-orang Perjanjian Baru, hari Pentakosta mempunyai makna pengertian yang lebih khusus, lebih spesifik, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Saya bacakan di Kisah pasal 2 ayat 1 lebih dahulu. Kisah pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin. Jadi semua orang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kumpul di satu tempat untuk berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama menunggu janji Bapa. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita membaca lebih lanjut dalam Kisah pasal 2 tadi, maka kita melihat di ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, tentunya bagi kita ini mengandung satu pengertian yang penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa tujuannya Roh Kudus diberikan? Ya, kita akan baca lebih dahulu sebuah ayat dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Ini berarti Roh Kudus yang turun, datang, memenuhi kehidupan kita. Berarti Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Menguasai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bukan itu saja. Ayat yang kita baca juga mengatakan kita akan dapat kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, itu berarti kita memiliki kuasa. Firman Tuhan juga mengatakan, untuk apa diberi kuasa? Untuk apa? Jelas firman Tuhan mengatakan, untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Itu berarti dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita tidak boleh lupa. Kita adalah saksi. Saksi berarti apa? Memperlihatkan, memanifestasikan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Saksi dengan perkataan, saksi dengan sikap dan perbuatan, saksi dengan tingkah laku, dan semuanya itu bisa terjadi karena kita memang diberi kemampuan, kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, di dalam keadaan sehari-hari sebagai saksi Kristus, kita melihat kuasa Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita akan membuat beberapa hal di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa bertindak seenaknya sendiri. Nomor 1, kita melihat Kisah 16 ayat 6. Kisah 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Perhatikan. Ya. Roh Kudus mencegah memberitakan Injil di satu tempat, tapi dia menyuruh pergi ke tempat lain. Ini berarti jelas sekali bahwa tindakan kita, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, dikendalikan secara penuh oleh Roh Kudus. Nah, sebab itu, ayo tunduk kepada perintah Roh Kudus. Dia yang mengatur kita, kemana kita harus memberitakan Injil. Kemana kita harus memberitakan firman Tuhan. Di mana kita harus jadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan tentukan itu, di situ kita lakukan. Ya, tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Ini artinya Roh Kudus menguasai kehidupan kita, mengendalikan kita, mengatur setiap langkah hidup kita. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, seringkali kita, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pas, tidak benar, ada sesuatu di dalam hati kita yang kita rasakan. Itulah teguran yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Untuk menunjukkan jalanmu itu salah. Untuk menunjukkan jalanmu itu keliru. Tidak benar. Ditegur. Kita bersyukur. Karena ada yang menegur kita. Kalau tidak ada yang menegur, kita akan terus saja jalan pada jalan yang salah. Tidak pernah kita sadar akan hal itu. Sayang. Ya, inilah kegunaan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Betul-betul dia menguasai. Dan setelah
menegur. Roh Kudus kemudian mengarahkan kita ke arah yang benar, mengarahkan kita ke jalan yang benar, sehingga kita tidak terus berjalan dalam kesalahan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sungguh-sungguh sangat bermanfaat bagi kita untuk mengemban tugas yang Tuhan berikan, menjadi saksi Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, Kisah 13 ayat 2. Kisah 13 ayat 2. Ini artinya Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Puji nama Tuhan. Sebab itu ketahuilah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Gimana caranya? Hubungan yang dekat dengan Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang harus aku lakukan. Ada tugas-tugas khusus bagi setiap orang. Sebab itu, mari laksanakan tugas khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Laksanakan itu. Jangan ngurusi tugasnya orang lain. Laksanakan tugas kita sendiri, sehingga kita bisa menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Nah, kita kembali sejenak kepada Kisah 1 ayat 8 tadi. Firman Tuhan mengatakan, kita punya kuasa. Kita diberi kuasa. Puji nama Tuhan. Kuasa untuk apa? Jelas. Kuasa untuk menghadapi segala macam tantangan, rintangan, halangan, maupun godaan yang menghadang di depan kita. Puji nama Tuhan. Dan bukan itu saja. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita diberi kuasa itu untuk apa? Untuk tetap bertahan di dalam iman kita. Tidak luntur sedikit pun. Untuk tetap mengasihi Tuhan. Untuk tetap cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Itu kemampuan, kuasa yang Tuhan berikan. Tuhan luar biasa. Tanda-tanda zaman sudah menyatakan kita sudah hidup di akhir zaman. Sebab itu kita sangat perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang memberikan kita kemampuan untuk terus hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu akan jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Sebab itu ayo. Peringatan hari Pentakosta ini bukan sekedar kita peringati. Tetapi kita juga diingatkan akan tugas dan kewajiban kita yang harus kita selesaikan dan tuntaskan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita pulang. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami bahwa kami harus tunduk kepada kuasa Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami mampu melaksanakan semua tugas. Sehingga kami mampu menghadapi apapun. Halangan, rintangan, dan lain sebagainya. Yang menghadang kami. Khususnya di akhir zaman ini. Di mana kedatangan-Mu sudah dekat dan keadaan makin sulit. Kami tahu kami mampu. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan dan kuasa itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati
anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biar mereka diberi kekuatan dan semangat untuk terus melayani Tuhan sampai Maranatha. Mengemban amanat Tuhan sampai diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati kami semua dengan berkat-Mu yang limpah dari surga. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.